Halo sahabat Nubi, kali ini gua akan ngebahas anime yang cukup membuat otak anda ini menjadi meledak. Ya, Steins Gate. Mungkin gua akan ngejelasin Steins Gate pertama ini, nanti gua baru sambung ke Steins Gate Zero. Jadi Steins Gate ini adalah anime yang dibuat oleh studio White Fox. Tayang 6 April 2011 sampai 14 September 2011. Episodenya berjumlah 24 ditambah 1 OVA jadi 25 episode. Oke, langsung saja. Oke, pertama gua jelasin di sini tuh ada dua timeline. Yang pertama adalah dunia alpha dan yang kedua adalah dunia beta. Sebenarnya kalau misalnya lu mainin visual novel ya itu juga ada namanya omega sama gamma. Tapi gua bahasnya yang versi anime aja nih, yang alpha sama beta. Karena memang Steins Gate dan Steins Gate Zero ini berfokus di sini saja. Episode pertama dimulai dengan OKB yang mengunjungi gedung radio bersama Mayuri untuk menghadiri sebuah konferensi tentang mesin waktu yang diisi acaranya oleh Dr. Nakabachi dan Kurisu. Oke. Nah, sebelum itu Mayuri ingin bermain gacha. Oke, gachanya itu dapat metal wooper. Ya, dia ini bahannya kayak metal ya, metal besi. Selanjutnya OKB dikejutkan dengan Kurisu yang sudah berlumuran darah. Oke, dia berasumsi Kurisu itu mati. Terus dia kirim SMS ke temannya lagi yang bernama Daru. Diisi pesan SMS-nya itu menyatakan bahwa Kurisu sudah mati. Ketika dia mencet kirim, akhirnya tiba-tiba pindah ke dunia alpha. Kenapa dengan mengirim SMS seperti itu OKB bisa pindah? Karena Kurisu itu menulis artikel tentang mesin waktu, yang artinya apa? Yang artinya itu sangat berpengaruh kepada umat manusia. Oke, sebenarnya alat Dimail sudah tercipta saat ini. Apa itu Dimail? Dimail adalah pesan yang dapat dikirim ke masa lalu. Alatnya itu ya berupa microwave atau oven yang di dekat komputer si Daru. Ya, dengan kata lain, OKB telah merubah takdir si Kurisu gara-gara SMS tadi yang ia kirimkan. Dia berpikir bakal kekirim hari itu juga sebenarnya, tapi malah ngirim ke seminggu yang lalu. Ketika dia ngirim, ini asumsi ya, ini cuma asumsi gua. Ini di animenya juga nggak dikasih tahu kenapa bisa selamat. Terus karena itu kekirimnya ke masa lalu, ya kan, pelan-pelan nih. Berarti OKB yang di masa lalu menerimanya. Lalu mungkin Kurisu sebelum kejadian itu diselamatin gitu. Maka dari itu timeline OKB itu berubah ke dunia alpha. Oke, paham sampai sini? Enggak? Bagus. Jadi di mail ini bukan kita yang ke masa lalu, tapi hanya pesan saja. Pesan yang dikirim ke masa lalu mengubah tindakan kita yang di masa lalu dan mendapatkan efeknya sekarang gitu. Oke, catatan di mail ini adalah merupakan hasil eksperimen si OKB dan kawan-kawan. Jadi ya ini baru eksperimental gitulah ya. Terus juga sebagai catatan tambahan, hanya OKB yang bisa mengingat semua kejadian sebelum berubah. Ya, dia punya kekuatan gitu untuk mengingat dunia-dunia di timeline yang berbeda. Yang lain punya sih, cuman nggak sekuat OKB gitu. Cuman kalau yang lain itu kayak kepingan-kepingan ingatan yang hanya berubah mimpi gitu. Oke, OKB masih bingung nih ya kan dengan fenomena ini. Dia main internetan gitu, masuk ke bawah forum, ada namanya John Titor. John Titor ini ngaku dari masa depan gitu. Terus dia nanya-nanya gitu. Dan sebenarnya John Titor ini adalah Suzuha. Oke, Suzuha itu siapa? Suzuha itu jadi gini. Oke, jadi gue jelasin ada karakter tambahan dulu nih. Ada si Ruka. Ruka ini gadis kuil tapi bukan gadis.
Oke, dia ini cowok. Terus ada Tennoji, pemilik kosannya Okabe. Ya, jadi kosan ini dialihfungsikan menjadi lab oleh Okabe dan kawan-kawan. Nah, Tennoji ini juga buka usaha reparasi TV, persis di bawah kosan Okabe. Nah, Suzuha ini pegawai barunya Tennoji gitu. Dia sebenarnya dari masa depan tahun 2036 dan balik lagi ke tahun sekarang 2010. Lalu Okabe dan Daru menghadiri konferensi tersebut yang sempat dibatalkan. 3時間ほど前、ラジカンの中町博士記者会見の時だ。リン、妄想はちら裏だけにしとけって。中町博士の会見は中止になったっしょ。しかし、マキセさん。Ini Kurisu masih hidup nih. Dia juga ngisi acara dong, kan karena sudah berubah kan timelinenya. Dia ngisi acara, sempat berdebat dengan Okabe, tapi Okabe seperti dipojokkan tentang mesin waktu. Menurut Kurisu itu hal yang tidak dapat diciptakan sampai kapanpun gitu. Nah, terus karena penasaran, Kurisu datang ke lab Okabe, ya sekaligus kosannya itu, dan ya, Okabe bilang jika ingin melihat-lihat di dalam labnya itu dia harus menjadi anggota lab. Oke, dia menjadi anggota lab. Nah, jadi ini kan, nah Okabe ini menghack sistem CERN untuk mengetahui CERN sudah sampai sejauh mana mengembangkan mesin waktunya itu. Terus mereka melihat data-data eksperimen yang pernah diuji cobakan oleh CERN, dan itu mati semua menjadi manusia jelly. Yaitu ini sih udah mainnya fisika kimia banget sih ini. Jadi intinya CERN sudah bisa bikin mesin waktu, tapi hanya sebesar atom. Anggap aja sebesar atom, lubang sekecil atom itu dimasukkan orang gitu, itu kan jadinya hancur gitu orangnya ya, makanya jadi jelly gitu. Okabe dan kawan-kawan ini menghack sistem CERN ini dengan komputer tua IBM 5100. Nah, kenapa mereka semua ini bisa dapat IBM 5100? Karena mereka dapat dari kuilnya si gadis trap itu yang bernama Ruka. Kuilnya Ruka itu dapat dari mana? Ya, itu dapat dari, adalah nanti gue jelasin. Pokoknya itu juga ada hubungannya nanti sama Suzuha. Terus ada karakter lagi yang muncul, yaitu bernama Moeka. Moeka ini muncul berkenalan dengan Okabe. Dia bilang bahwa ia membutuhkan IBM 5100. Terus tidak sengaja Moeka mendengar pembicaraan tentang alat di-melt. Oh ya, Moeka ini sebenarnya anggota Rounders ya, atau bisa dibilang dia CERN lah. Nah, CERN ini juga butuh IBM 5100, entah itu buat apa. Terus dia bilang ingin memakai D-mail karena dia ingin merubah masa lalu, yaitu jangan jadi beli HP karena katanya dia nyesel. Padahal yang diisi pesannya itu adalah untuk mengambil IBM 5100 sebelum Okabe mengambilnya. Jadi dia ngirim ke diri dia sendiri yang di masa lalu, kan keterima tuh. Ya, jadinya IBM 5100 yang di Okabe sekarang hilang. Dan itu lagi-lagi hanya yang ingat Okabe sendiri. Si Ruka, gadis kuil, juga mengirim D-mail. Katanya ia ingin terlahir sebagai perempuan, maksudnya perempuan tulen. Dia mengirim ke ortunya saat masih muda. Dia bilang untuk makan sayur-sayuran. Ya, ini seperti mitos di Indonesia, kalau makan daging itu nanti anaknya cowok, kalau makan sayuran itu nanti anaknya cewek, ya kan? Oke, udah berubah nih dunia. Oke, tadi kan udah Ruka menjadi cewek nih ya. Terus ada karakter lagi bernama Ferris. Ferris ini adalah temannya Mayuri. Mayuri sama Ferris itu teman kerja di Maid Cafe di Akiba. Ferris bilang ingin mengirim email juga. Ferris mengirim email ke masa lalu, yaitu tepatnya ke nomor bapaknya, agar tidak jadi pergi karena pesawatnya mengalami kecelakaan. Di SMS itu isinya aku diculik gitu ya. Ya pokoknya berubah gitu lah ya. Bapaknya kan nggak jadi pergi nih, berarti kan selamat, bapaknya ada dong. Nah itu udah berubah lagi. Kan Okabe nggak tahu nih Suzuha dari masa depan. Terus Suzuha bilang dia ingin pulang karena dia tidak dapat menemukan bapaknya di sini. Ya sebenarnya terjadi adalah dia ingin pergi ke tahun 75 untuk mengambil IBN 5100. Untuk mengambil IBN 5100, terus nanti dititipin ke bapaknya Ferris. Terus nanti bapaknya Ferris ngasih ke gadis kuil. Jadi bakal muter terus, oke? Tapi itu dicegah sama Okabe, jadinya Suzuha tidak jadi pulang, tidak jadi pergi di masa itu. Nah ini penggunaan D-mail yang terakhir. Jadi ingat-ingat, D-mail terakhir itu yang dipakai adalah batalin kepergian Suzuha.
Kurisu ingin menciptakan time leap, time reboot. Itu adalah teknologi yang lebih mutakhir dari email, yaitu sekarang bukan SMS yang dikirim ke masa lalu, tapi ingatan seseorang yang saat ini itu dikirim ke masa lalu. Yang artinya apa? Yang artinya bisa mengendalikan tubuhnya yang di masa lalu. Nah, udah berhasil nih ya kan, udah bikin time rebootnya. Ya, malam itu ingin merayakan itu sebenarnya, tapi disergap oleh Rounders atau bisa disebut CERN yang diketuai oleh Moeka. CERN berniat membawa Kurisu, Okabe, Daru. Sebenarnya Kurisu, Okabe sama Daru ini pengen direkrut gitulah. Cuman nanti ya, yang berhasil pergi dari CERN, bisa melarikan diri dari CERN itu adalah Okabe dan Daru. Makanya Kurisu itu jadi anggota CERN di masa depan garis ini di Alpha. Okabe sama Daru itu jadi pemberantas lah, soalnya CERN ini di masa depan menguasai dunia. Nah, Mayuri ini dibunuh karena tidak dibutuhkan, kata Moeka itu. Lalu Suzuha tiba-tiba datang untuk membantu dan membuka kesempatan untuk Okabe pergi mundur, melompati waktu. Jadi pikirannya dikirim ke masa lalu, dan dikirimnya itu nggak jauh-jauh amat sih, cuma lompat 2 jam sebelum kejadian. Nah, di lompatan pertama ini Okabe mencoba untuk membatalkan pesta perayaan. Lalu membawa Mayuri sejauh mungkin dari lab, berniat untuk naik kereta api. Tapi keretanya ini diberhentiin karena ada ancaman bom katanya. Lalu mereka berdua lari dan Mayuri tertabrak mobil. 死んだのは椎名真由里です。殺させない。マイレイ、絶対に助けてやる。必ず。Di kesempatan berikutnya lagi-lagi gagal. Kali ini Mayuri tertabrak kereta yang didorong oleh Nae. Nae ini anaknya Tennoji yang pemilik kosan itu. Akhirnya berkali-kali tetap gagal lagi. Lo bayangin betapa sakitnya rasanya Okabe melihat Mayuri mati. Itu bikin stres sih. Nah, akhirnya sampai beberapa puluh kali mungkin. Akhirnya Okabe menggunakan metode lain. Jadi setelah gagal nyelamatin Mayuri ini yang terakhir, terus lompat 2 jam sebelumnya, lalu lompat lagi 5 jam sebelumnya. Nah, habis itu Okabe bercerita semuanya kepada Kurisu. Lalu Suzuha mendengarkan percakapan mereka berdua, dan pada akhirnya Suzuha menceritakan semuanya tentang dia dan apa yang akan terjadi di masa depan. Katanya, CERN menguasai dunia karena telah menemukan mesin waktu, dan katanya Kurisu juga bekerja di CERN. Itu yang kata gue tadi bilang. Nah, mereka berdua ini diajak melihat mesin waktu Suzuha, dan ternyata mesin waktunya rusak. Okabe mundur 2 hari lagi sambil nyari bapaknya Suzuha. Sebenarnya dari 2036 langsung ke tahun 1975 untuk ngambil IPN 5100 yang dititipkan ke bapaknya Ferris, habis itu dititipkan ke kuilnya. Itu sebenarnya langsung bisa dari tahun 2036 ke 1975 bisa, cuman dia iseng gitu mampir ke 2010 untuk melihat bapaknya. Terungkap bahwa bapaknya itu Daru. Nani. Oh ya, gua tadi bilang ini metode lain. Jadi kenapa nggak langsung nyelamatin Mayuri aja? Jadi gini, kan Okabe kehilangan IBN 5100 kan dia ingin mendapatkan itu lagi. Nah, karena ingin mendapatkan itu lagi, Suzuha harus segera mendapatkannya dong. Ya nggak? Gunanya IBN 5100 itu untuk apa? Untuk menghapus catatan di database-nya CERN. Jadi CERN ini udah dapatlah datanya, siapa-siapa aja yang punya teori atau alat atau apapun itu yang berhubungan dengan mesin waktu bakal dicatat di database. Karena dicatat berarti diamati kan. Karena diamati berarti kemungkinan diburu atau ditangkap semakin besar. Maka dari itu Okabe ingin mendapatkan IBN 5100 yang sudah diambil Moeka tadi untuk menghapus database CERN. Ya pasti ini kerjaannya Daru, karena Daru yang paling pintar komputer. Nah, maka dari itu kan IBN 5100 nya hilang nih di timeline ini. Maka dari itu Suzuha harus segera mendapatkannya kembali. Habis itu beberapa menit kemudian Suzuha
kelihatannya gagal. Nah, kegagalan itu tertuang pada surat yang dikasih Tennoji. Jadi waktu Suzuha balik ke 1975, dia itu menjadi tetangganya Tennoji, pemilik kosan. Oke, berarti Tennoji masih kecil gitulah ya. Berarti ini kan gagal ya. Harusnya kan kalau misalnya dapat IBN 5100, harusnya Okabe saja yang masih mengingatnya. Tapi ini seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Ya, artinya ini memang gagal gitu. Kata Suzuha, jika saja waktu itu ia tidak diberhentikan oleh Okabe, tidak dihambat oleh Okabe untuk pulang, maka ia bisa memakai mesin waktunya saat sebelum terkena petir. Jadi di malam itu ada badai yang membuat mesin waktu Suzuha itu rusak begitu. Nah, maka dari itu Okabe memakai Dimmel lagi untuk pertama kalinya untuk merubah kembali. Jadi Suzuhanya ini dibiarin berangkat gitu. Kan tadinya berangkat terus di Dimmel gitu. Jadinya batal berangkat. Habis batal berangkat sekarang dikirim lagi Dimmel agar Suzuha tetap pergi gitu. Dan lagi-lagi Mayuri tetap tewas. Nah, terus akhirnya ya mundur lagi kayak tadi. Kata Kurisu, jika semua Dimmel dibatalkan, maka akan mungkin tidak dilacak CERN. Oke, urutannya kan pertama Dimmel, Kurisu mati, terus habis itu Lotre, Moeka, habis itu Shiruka, Ferris sama Suzuha. Nah, Suzuha ini kan tadi udah dibatalin. Berarti sekarang ini membatalkan satu persatu ini dari belakang. Oke. Jadi sesuai urutan gitu. Habis itu Ferris yang dibatalin. Ferris bapaknya tadi udah hidup terus dibatalin. Bapaknya jadi meninggal seperti aslinya kan sebelum diubah. Terus Ruka tadinya cowok terus jadi cewek, jadi cowok lagi kan seperti aslinya. Terus nah, yang batalin Moeka ini agak sulit karena mengirim Dimmel-nya itu harus memakai HP-nya bosnya Moeka, karena Moeka itu sangat mudah disuruh oleh bosnya gitu. Ya harus bosnya gitu, dari HP bosnya untuk membatalkan nyuri IBN 5100 gitu. Ternyata setelah diketahui lebih lanjut, Tennoji adalah pemimpin Rounder, bagian dari CERN cabang Jepang. Nah, tinggal yang Lotre sama tentang Kurisu mati. Yang Lotre nggak diapa-apain, jadi langsung ke Dimmel-nya Kurisu gitu. Oh iya, setiap Dimmel dibatalkan, kematian Mayuri akan lebih lambat 1 hari. Ada 4 Dimmel yang dibatalkan, berarti aslinya tanggal 13 mati Mayuri, berarti sekarang tanggal 17 matinya. Okabe bingung, jika Dimmel pertama itu dibatalin berarti kan kayak aslinya dong. Balik pertama Kurisu mati gitu kan. Terus kata Kurisu, nggak apa-apa daripada Okabe itu merasa sakit terus, lagi pula dia sebenarnya kan udah mati gitu. Nah, ini gue bingung kenapa untuk batalin Dimmel-nya Kurisu itu bukan pakai Dimmel juga batalinnya. Kalau yang lain kan pakai Dimmel juga. Nah, ini caranya adalah pakai IBN 5100. Tadi kan Moeka udah dibatalin kan ya. Berarti kan IBN 5100 nya sekarang di Okabe kan posisi terakhir. Nah, ini untuk dihapus data-data yang ada di database-nya CERN agar CERN tidak melihat aktivitas yang mencurigakan dari Okabe dan kawan-kawan. Dan akhirnya Okabe menyuruh Daru. Dan pada akhirnya Okabe balik ke dunia beta dan Kurisu akhirnya mati. Okabe no koto da. ごめん、ナンバー004は誰だ。004の人はいないよ。 Tiba-tiba Okabe ditelepon Suzuha untuk menemuinya di atas gedung. Loh, kok ada Suzuha? Nah, perbedaannya Suzuha di dunia beta sama alpha ini, pertama dari bajunya itu udah beda banget. Terus kedua dari misinya. Kalau Suzuha di dunia alpha itu mencari IBN 5100, kalau Suzuha di beta adalah menyelamatkan Kurisu. Loh, kenapa harus diselamatin? Nanti bentar gue jelasin. Terus perbedaannya selanjutnya ada mesin waktu yang lebih sempurna, dan Suzuha tidak pernah kehilangan bapaknya, si Daru ini. Beda kan? Nah, kalau di Alpha yang menguasai dunia dengan mesin waktu itu adalah CERN, tapi di dunia beta adalah perebutan antar negara, Rusia dan Amerika mungkin, untuk nyiptain mesin waktu paling sempurna gitulah ya. Dan pemicunya itu adalah artikel yang ditulis oleh Kurisu. Nakabachi ini bapaknya, Dr. Nakabachi ini mencuri artikelnya yang ditulis Kurisu. Oke, jadi misi kali ini adalah ingin Mayuri selamat dan Kurisu juga selamat. Gimana caranya? Oke,
Ini kan Susuha bawa mesin waktu, Okabe diajak untuk naik mesin waktu, mundur ke episode awal 28 Juli. Percobaan pertama, Okabe tak sengaja membunuh Kurisu yang sedang berdebat dengan bapaknya. Oke, gagal. Balik lagi. Nah, sekarang Okabe mendapat pesan dari Okabe di masa depan yang menyatakan bahwa untuk masuk ke Steins Gate. Steins Gate itu adalah dunia yang damai. Semua damai, tidak ada perang dunia, tidak ada CERN yang menguasai dunia, Mayuri dan Kurisu itu hidup. Nah, kata Okabe di masa depan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menghancurkan artikel Kurisu. Kenapa harus dihancurin? Ya pasti jelas agar tidak terjadi perebutan, ya kan, di antar kedua negara. Jadi Nakabachi ini bersengkongkol dengan Rusia. Tadi kan percobaan pertama gagal, berarti Nakabachi kan berhasil merebut artikel dan membawanya ke Rusia. Di dalam mapnya itu juga terdapat metal woopernya Mayuri yang menyebabkan selamat artikel itu dari kebakaran pesawat dan perang dunia tidak terelakkan lagi. Metal woopernya Mayuri yang jatuh diambil gitu ya, dimasukin ke dalam map. Nah ini nih, perhatian baik-baik ya. Jadi ketika percobaan pertama itu gagal, terus dapat pesan dari masa depannya Okabe sendiri, kalau misalnya ngelanjutin pengen nyoba lagi ke percobaan kedua, itu ya alur Steins Gate ini. Tapi kalau misalnya tidak mau melanjutkan lagi, itu awal mula Steins Gate Zero. Oke, percobaan kedua, pertama-tama metal wooper Mayuri itu harus didapatkan dulu agar nanti pas diputar lagi tuh gacha keluarnya bukan si metal wooper yang besi kan, metal wooper yang lain gitu, metal wooper plastik. Oke, nah habis itu Okabe membawa pedang-pedangan yang bisa menyala. Itu apa sih namanya? Itu kan ada cairannya di dalam, itu kan kayak merah-merah gitu kan, kayak darah-darah gitu kan, jadi buat darah palsu maksudnya gitu. Tapi cairannya itu kering. Akhirnya Okabe menantang bapaknya Kurisu biar Okabe ditusuk terus berdarah. Darahnya itu seakan-akan punyanya Kurisu dikejut listrik jadinya pingsan. Nah terus Okabe yang tanggal 28 ini, yang di episode pertama ini, melihat Kurisu sudah nampaknya kayak terbunuh gitu kan, dan dia ngirim SMS ke Daru lagi. Ya akhirnya Okabe yang di situ pindah lagi ke Alpha, tapi kan Kurisunya selamat kan, ya enggak? Dan akhirnya misi selesai. Akhirnya Okabe yang sekarang dibawa pulang oleh Susuha perlahan-lahan menghilang. Kenapa menghilang? Akhirnya artikelnya kebakaran, tidak selamat. Terus Kurisu juga cuma pingsan. Ujung-ujungnya dunia ini apa? Tidak terjadi perang dunia ketiga kan? Karena tidak terjadi perang dunia ketiga, terus ngapain ngirim Susuha? Dan akhirnya tamat. Mayuri dan Kurisu selamat. Tapi yang bikin sedih adalah Kurisu tidak mengingatnya. Ya setidaknya mereka selamat semua. Terus ini akan berlanjut ke OVA yang mereka ini berlibur gitu, Kurisu berlibur gitu bersama mereka dengan ya bertanya-tanya ke Okabe gitu. Terus habis itu dilanjut dengan movie, dan movie-nya mungkin akan gua bahas di lain kesempatan. Tolonglah ini di like dan subscribe baik-baik ya, soalnya karena gua lelah sekali untuk mencerna anime ini. Sebenarnya gua paham banget, cuman untuk menuangkan ke dalam suara skrip itu sulit. Jadi ya makasih udah menonton. Don't forget to like, subscribe, and comment. Arigatou gozaimashita.